pengadilan pajak kini memasuki sejarah baru dalam peradilan di Indonesia, di mana setelah lebih dari 20 tahun sistem pembinaan perpajakan mulai dari organisasi, administrasi, keuangan ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dan juga Mahkamah Agung. Nah, mulai 1 Januari 2027 mendatang, nantinya semuanya ini akan berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Nah, tentu putusan ini merupakan tindak lanjut putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengakhiri dualisme kelembagaan yang telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade dan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman terhadap sistem pengadilan pajak di Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan bertanya langsung, sudah bersama kami saat ini Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Profesor Yodi Martono Wahyudi. Selamat pagi, Prof. Yodi. Selamat pagi. Ya, Prof, pengadilan pajak ini kan telah berkembang dari Majelis Pertimbangan Pajak menjadi pengadilan khusus yang kini memasuki sistem satu atap Mahkamah Agung. Nah, bagaimana Prof. Yodi melihat perjalanan sejarah tersebut dalam perspektif reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia? Baik. Jadi kalau kita lihat perkembangan pengadilan pajak dalam rangka reformasi peradilan, khususnya di bidang pengadilan pajak, sengketa pajak pertamanya ditangani oleh Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP dan berkembang sampai tahun 1997. Ya, itu ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP, di mana kedua lembaga tersebut masih di lingkungan pemerintah dan akhirnya berubah menjadi beralih ke lingkungan yudikatif, lembaga peradilan, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Inilah merupakan putusan nantinya yang tadinya putusan pejabat tata usaha negara menjadi putusan peradilan dan merupakan hal yang menjadi dasar dalam pengembangan berikutnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, karena di dalam Undang-Undang 14 2002 tersebut, khususnya pasal 5, itu masih adanya dualisme. Nah, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, sekarang baik pembinaan tenaga teknis, yaitu mengangkut organisasi, administrasi, dan keuangan, itu sekarang di bawah Mahkamah Agung semua. Jadi baik di teknis maupun kelembagaannya sekarang semua di bawah Mahkamah Agung, sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Baik, kalau gitu Prof. Yudi, ini seberapa penting ya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU 21/2023 dalam memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman khususnya bagi pengadilan pajak? Ya, ini merupakan tonggak yang sangat penting bagi perkembangan karena merupakan hal yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ini merupakan dasar dan momentum bagi pengadilan pajak dalam rangka penguatan kedudukan maupun juga nanti diharapkan adanya penguatan terhadap kompetensi baik itu hakim maupun juga para aparatur, sehingga dengan demikian terhindar dari suatu konflik kepentingan. Baik, terima kasih Prof. Yodi atas penjelasannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik, terima kasih. Ya, saudara, itu dia tadi penjelasan dari Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Profesor Yodi Martono Wahyudi. Dan tentunya perubahan ini bukan hanya untuk mengakhiri dualisme dua lembaga saja, tetapi juga untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dan juga pengadilan pajak, dan juga untuk meningkatkan transparansi dan menciptakan proses pengadilan pajak yang lebih modern agar lebih transparan, modern, dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan pajak di Indonesia. Medina Andas, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.